Taklimut tuhri, memotong kuku. Nah, ini termasuk fadalah. Kan tumbuh terus panjang, sunnah dipotong kukunya. Jangan biarkan kukunya panjang terus ada kotoran di bawah kuku. Kita bawa kotoran kemana-mana. Kalau kita mau wudu ada kotoran di bawah kuku. Ya, kita mau wudu ada kotoran di bawah kuku. Lalu kotorannya mencegah air masuk. Itu sebagian ulama mengatakan tidak sah wudunya. Dan ini yang hati-hati lebih baik. Jadi bersihkan kukunya. Kalau yang terlanjur panjang mau wudu belum sempat potong, itu perhatikan tuh kukunya. Ada kotoran nggak di bawah kuku? Kalau kotorannya mengganggu, air wudu nggak bisa masuk. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Sebagian lagi mengatakan sah. Yang mengatakan sah ada dua. Ada yang bilang kalau kotorannya dari badan sah. Kalau kotorannya dari luar baru nggak sah wudunya. Ada tiga pendapat di situ. Saya ulangi, pendapat pertama tidak sah mutlak. Pendapat kedua sah mutlak. Mau kotoran dari mana aja sah. Pendapat ketiga tersil. Kalau kotorannya dari badan kita sendiri, dari keringat, wudunya sah. Tapi kalau kotorannya dari luar anggota badan, tidak sah wudunya. Tapi paling hati-hati, dipotong kukunya jangan sampai ada kotoran. Hati-hati yang pertama. Wa yustahabbu an yabtadi'a bi sababati yumna ila khinsiriha. Sunnah ini urutannya yang disampaikan oleh Al-Qur'an bilang ada perbedaan pendapat ulama. Sunnah memulai kalau potong kuku min sababatil yumna, dari telunjuk tangan kanan, dari sini telunjuk ila khinsiriha, sampai kelingking kiri. 1, 2, 3, 4, sisa jempol kan. Lalu setelah ini jempolnya jangan dipotong dulu. Wa min khinsiril yusra, lalu kelingking kiri ila ibhamnya, sampai jadi ibu jari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir wa yukhtimu bi ibhamil yumna, dan ditutup terakhir dengan ibu jari yang kanan. Ini cara beliau. Ada lagi caranya mirip persis, cuma bedanya ibu jari tangan duluan. Kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayak begitu. Sebagian lagi jempol kanan terakhir. Silakan praktek yang mana yang penting dipotong kukunya. Coba sekarang kita harus belajar ini. Urut kebiasaan dari telunjuk jempol kanan duluan, telunjuk tengah, garis, kelingking, jempol kanan. Ini sampai jempol kiri. Saya biasa yang cara satunya. Silakan. Coba karena kita sekarang habis baca kitab Al-Qur'an, tabarrukan. Barangkali berdengar jangan ini dapat berkahnya beliau, kan begitu. Karena kita belajar kitabnya ulama ini kan ngapung murid. Jadi ngasih nasihat, urut kan obat pian, Habib bisa kok. Habib ada kasih tahu, potongnya kayak gini caranya. Urut kan obat itu urut yang lain aja. Seakan-akan kita nggak mengakui beliau sebagai guru kita. Jadi sopan ketika kita mempelajari satu kitabnya ulama, selagi kaulnya masih diterima, pakai barang sekali. Tujuannya apa? Ya, pengakuan kita beliau sebagai guru, dan kita buktikan dengan mengikuti mengamalkan omongannya. Walaupun satu kaki. Nah itu tangan kanan dan tangan kiri. Kalau kaki, mulainya dari jari manis, jari kelingking kanan. Kayak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau kaki begini, mulainya dari jari manis kaki kanan, selesainya di jari manis kaki kiri. Urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelingking, Ya dari kelingking mah, bukan jari manis ya. Kelingking ke kelingking. Dari kelingking kanan menuju ke kelingking kiri. Itu urutan kaki. Kata liri fil wudu, sebagaimana kita menyalahi jari kaki di dalam wudu. Kayak kalau menyalahi jari kaki di kaki, kan sunnah diselahi. Diselahi itu dibersihkan sela-selanya. Sunnah. Kalau air sudah masuk, sunnah diselahi. Kalau air tidak masuk, wajib diselahi. Menyalahi jari kaki bagaimana? Pakai kelingking tangan kiri dari bawah. 1, 2, 3, 4, terus yang ini pakai kelingking kiri semuanya. Nah, 6, 7, 8. Nah itu cara menyalahi jari kaki mirip dengan cara memotong. Wa yukrahu ta'khiru fi hadzal asya' an kulli arba'ina yawman.
sunnahnya Rasulullah SAW. Yang benar yang mana? Tergantung niat yang memanjangkan. Itu aja. Kalau dia memanjangkan karena mengerjakan sunnahnya Rasul, ya, memanjangkan karena sunnahnya Rasul SAW, hukum memanjangkan rambutnya sunnah. Kalau memanjangkan karena ikuti artis, ikuti model terkini, biar tidak dapat pahala sunnah. Itu aja. Nah, yang niatnya seperti Rasul perlu diperhatikan, panjangnya Rasulullah itu sampai di sini, nggak sampai bawah sini. Segini loh panjangnya Rasulullah SAW. Kurang lebih dari segini, hampir sampai bawah. Bukan panjangnya sampai segini. Dan panjangnya Rasulullah rapi, bersih, sunnah diminyakin. Ya, itu panjangnya rambutnya Rasulullah SAW. Kalau panjang tidak karena sunnahnya Rasulullah, biasanya macam-macam. Panjang rambutnya, sini merah, sini kuning, sini hijau. Nah, ini panjangnya bukan panjang ikuti sunnah. Dan ketahuan, kita semua bisa tahu, nggak usah dibahas. Beb, ini panjangnya sunnah apa enggak? Kita nggak tahu orang lain, cuma pelakunya masing-masing paham. Saya ini memanjangkan rambut saya karena sunnah atau bukan? Semua tahu. Jadi jangan membohongi diri sendiri. Yang memanjangkan diri karena sunnah silakan, tidak ada masalah. Ya, kita nggak bisa membahas orang memang sunnah kok panjangnya rambut. Ya, bisa dibilangnya, oh panjang rambut sekarang kayak preman, panjang rambut sekarang kayak artis. Tidak, tergantung niatnya, tergantung niatnya. Soalnya begini ya, kalau ada sunnah di umum ya, di umum. Kalau ada sunnahnya Rasul, ada ajaran, ada sesuatu yang dianjurkan syariat. Terus zaman sekarang ini dipakai sama kelompok tertentu. Misalnya contoh panjang rambut. Sebagian orang ya, yang panjang rambut dibilang anak nakal. Misal panjang rambut ini syiarnya preman misal. Tetap kita jangan melihat syiar orang-orang yang jelek. Dasarnya apa? Di syariat kita sunnahnya Rasulullah SAW. Berarti kembalinya tergantung kepada niat. Kalau semua dinisbatkan begitu, nanti akan banyak sunnah-sunnah yang hilang. Contoh, apalagi pakaian. Rasulullah pernah memakai pakaian warna apa misal. Kalau seandainya pakaian warna ini menjadi syiar kelompok tertentu sekarang, itu bukan berarti pakai pakaian ini jelek. Enggak, tergantung niatnya. Kayak contoh ada jenis imamah, ini pakai imamah begini aliran sesat bisa. Ya enggak, tergantung orangnya. Karena imamah itu sunnah. Apalagi ini salah juga ini, nanti akan dibahas juga di depan. Pakai gamis yang cingkrang. Banyak yang nggak paham dibilang aliran sesat. Enggak, gamis cingkrang itu sunnahnya Rasulullah SAW. Bahkan beliau pernah mengatakan, ma asfalal ka'baini minal izari fa finnar. Kalau ada sarung, ada celana, ada gamis apapun yang lebih panjang dari mata kaki, dua mata kaki, maka itu di neraka. Jadi artinya kita tuh sunnah pakai baju di atas mata kaki. Kalau pakai di bawah mata kaki gimana? Khilaf ulama, ada yang mengharamkan, cuman banyak ulama mengatakan haramnya kalau karena sombong dan haramnya kalau karena mengenakan tubuh dengan najis. Itu untuk laki-laki saja, kalau perempuan sunnah panjang. Nah, jadi contoh ini misal, nanti ada bubuhan misal yang nggak suka salah satu ajaran ahli sunnah atau mengkafir-kafirkan orang, dia pakai cingkrang. Bukan berarti yang semua yang cingkrang kayak gitu, bukan. Nah ini perlu dipahami, ini sama potong rambut. Ini potong rambut preman ini yang rambutnya panjang ini kan. Tergantung niatnya. Yang penting tadi ya, jangan sampai salah panjangnya ukuran bagaimana. Kadang-kadang ada yang salah paham santri. Oh panjang sunnah kok, belum mau panjang apa? Sampai pinggang. Nah ini nggak sunnah lagi sudah, karena panjangnya Rasulullah sampai punggung. Jelas ya. Wa min dzalika izalatul awsaqi allati tajtami'u fi ma'atifil badani wa aghwarihi bil ma'. Dan termasuk dari bersih-bersih tubuh adalah menghilangkan kotoran yang terkumpul di sela-sela siku-siku tubuh, lekukan-lekukan badan. Sini dia bawa belakangnya lutut, antar pangkal paha, dan begitu juga setiap lekukan-lekukan badan. Mana kita
pusat dan yang lainnya. Wa yastami'u min ar-ramasi 'ala al-'ainain, dan yang berkumpul dari ramas. Ramas itu kotoran mata, belek. Yang bersihkan sunnah, bangun tidur tadi bersihkan sambil wudu. Ya. Sambil wudu. Wa min al-qadari min kharaini. Ya, kenapa di situ? Min kharaini. Berarti artinya apa? Kotoran di bawah mata dan waminal qadari fil minkharain. Apa artinya? Lubang hidung ya. Dua lubang hidung. Dan kotoran yang ada di dua lubang hidung sunnah dibersihkan. Dan ini bagus hadirin, biar kalau pagi bangun tidur ketika wudu kan bersihkan hidungnya. Istinsyak itu dikatakan faedahnya istinsyak itu menjernihkan pikiran. Jadi bangun tidur kalau wudu, sebetulnya setiap wudu ya, cuman ini lebih mantap, lebih bagus tuh bangun tidur. Walaupun biasanya bersih-bersih, masukkan air ke atas sekuatnya dulu. Menghembus gini sudah tahan. Tiap hari dimasukkan nambah sampai setinggi mungkin. Itu bagus sekali karena dia membersihkan jalur di sini. Nah, jalur-jalur ini jalur yang merangsang kerja otak, kinerja otak. Jadi bisa lebih cerdas, lebih fresh otaknya. Syukur-syukur sampai bersih. Ayo, bagus bersih kalau karena bersih-bersih itu tadi ya, bukan karena sakit. Bersih kalau karena bersih ini bagus. Dan biasanya orang yang bersih itu aman dari gangguan di akalnya. Karena orang gila itu nggak bisa bersih. Ada yang orang gila bersih? Katanya begitu. Jadi cara pengobatannya dia pagi-pagi biasanya nih di pengobatan orang-orang yang gangguan jiwa dibawa, dibutuhin. Jadi ada satu kiai punya pesantren, muridnya gila semua. Ya, dikasih nama pesantren, padahal ya mungkin bahasanya rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Cuman sini mengobati orang gila. Karena dia kiai, nggak bikin rumah sakit jiwa pesantren. Tapi yang daftar ke situ orang gila. Jadi dia ngobati orang gila. Salah satunya begitu, ya, pagi-pagi itu dimandiin sama dia, diwuduin jam 4 pagi, jam 3 pagi. Kalau udah bersih, berarti dikit lagi sembuh. Kalau udah bersih, berarti dikit lagi. Memang bagus sih, bagus. Fresh pikiran kita, bersih, jernih. Dan insya Allah tak ada mengantuk. Bangun subuh, masukkan sedalam mungkin. Sampai sakit, pas keluarkan lagi, habis itu nggak mungkin ngantuk lagi. Pasti seger. Waminat ta'ami bainal asnani bil khalali, dan membersihkan makanan antara celah-celah gigi dengan khillah bil khalal. Kalau itu pakai tusuk gigi, bersihkan celah-celahnya. Ini sunnah, khususnya terlebih lagi sebelum melakukan sholat. Sebelum melakukan sholat disunnahkan bersihkan celah-celah gigi kalau ada sisa-sisa makanan. Tapi tusuk gigi itu sunnah. Ada riwayat dari Rasulullah SAW, rahimallahul mutakhallilani min ummati, mutakhallil fil wudu wa mutakhallil fis shalah. Semoga Allah merahmati dua orang yang suka menyela-nyelai dari umatku. Menyelai apa? Mutakhallil fil wudu, menyelai jari-jari ketika wudu, wal mutakhallil fis shalah, dan membersihkan celah-celah dalam sholat. Maksudnya apa? Bersihkan gigi. Wa laisa syai'an ashaddu 'ala al-malakaini min ayyaraya athara ta'amin 'ala fami sahibihima. Dan tidak ada sesuatu yang bikin berat, mengganggu malaikat yang menjaga kita melebihi melihat sisa makanan di mulut orang, di mulut pelakunya, di mulut kita ketika kita sholat menghadap kepada Allah. Jadi malaikat bisa makan kesal. Ini menghadap Allah, menghadap kepada Allah, mulutnya tak bersih. Malaikat begitu. Ya, malaikat tidak suka, makanya disunnahkan kita bersihkan celah-celah gigi. Dan sama ya, sunnah juga memang kalau mau sholat, mau ke masjid, mau kumpul berjamaah, bersihkan mulutnya. Jangan makan sesuatu yang bau. Mau ke masjid, makan bawa komentar lagi, kalau lapar. Masuk masjid, coba bayangkan kalau ada yang hadir 10 orang aja, memang lapar masuk masjid.
Parfum masjid bisa kalah sama bau mulut kita. Makanya disunnahkan jangan makan berbauan. Makruh makan yang bau-bau sebelum ke masjid. Kecuali dihilangkan dulu. Ya kalau dihilangkan dulu digosok gigi sampai hilang juga makruhnya. Kalau langsung habis makan mulut masih bau ke masjid. Rasulullah seperti itu, pernah ditawarkan makanan yang ada bawang putihnya. Rasulullah nggak mau makan. Pernah juga daun apa namanya? Bawang daun. Bawang daun. Ada beberapa makanan yang ditolak sama Rasulullah SAW, bukan karena makanan itu jelek, tapi karena Rasulullah bermunajat, artinya berbincang, ngomong dengan orang banyak, sehingga beliau menjaga baunya. Nah, seandainya kita makan, tidak apa-apa. Habis itu gosok gigi, dibersihkan, baru berangkat ke masjid agar tidak membawa bau. Gosok gigi kita itu sunnah. Walaupun dipikir kalau dapat sunnah pahalanya pahala bersiwak. Nah, di sini dijelaskan walaika tanbi fatamika bersiwak, dan diharuskan dianjurkan atas kamu membersihkan mulutmu dengan siwak. Wa kaunuhu min araki aula, dan bersiwak pakai kayu arok aula, itu lebih utama. Siwak saya kayaknya tadi jatuh di tempat lutut. Cuma pas mau dicontohkan nggak ada. Jadi kayu arok, ada contohnya itu. Kayu arok itu kayu terbaik untuk siwak. Tapi siwak itu bukan pakai kayu, itu kayu namanya kayu arok. Siwak itu apa? Menggosok gigi dengan sesuatu yang kesat. Pakai tisu kan kesat, digosok, sudah dapat pahala siwak. Nah, ada siwak mau sholat, ada siwak mau tidur, macam-macam bersiwak. Kalau siwak kayak kita mau sholat, sudah mau takbiratul ihram, walaupun tidak ada kayu arok, bisa kita pakai siwak ini, atau baju, atau kain. Sedikit aja, satu kali gigi aja digosok, sudah dapat pahala bersiwak. Nah, kalau bangun tidur, ya jangan pakai baju. Bangun tidur pakai sikat gigi, dibersihkan. Baik pakai odol gimana? Sunnah, tetap dapat pahala sunnah. Yang penting niat. Kita kan bangun tidur kan diajarkan sama ulama, suruh bersiwak. Dan dulu orang-orang Arab zaman dahulu yang bersiwak, mereka punya siwak khusus buat sholat, yang mau baju di bawah. Punya siwak khusus buat bangun tidur, ditaruh di dekat kamar mandi. Ada siwaknya beda-beda. Biasanya kalau yang siwak buat sholat kecil aja, yang siwak buat bangun tidur agak besar karena digosok sampai bersih. Nah, kita seandainya nggak ada kayu arok, pakai sikat gigi, dikasih pasta gigi juga nggak apa-apa. Sunnah, tetap dapat pahala mengerjakan sunnah. Memang paling bagusnya siwak pakai kayu arok. Itu pun yang dipakai itu akarnya yang jalan ya, bukan batangnya yang ada daunnya, akar yang jalannya itu kayu arok. Sunnah. Kalau nggak ada kayu arok, pakai kayu nakhl, kayak zaitun dulu. Zaitun. Nggak ada itu, pakai kayu kurma. Jadi dipotong dari kurma. Nggak ada itu, mindirih, pakai kayu-kayu yang ada baunya, artinya yang harum. Cendana, harum, bisa. Yang penting giginya membawa bau harum untuk gigi. Kalau nggak ada yang bau harum, kayu apa aja, ada potong kayu pinggir jalan. Yang penting bukan punya orang ya. Yang penting bukan punya orang, biar nggak dosa kita. Digosok. Bahkan dikatakan ulama kayak tadi ya, nggak ada kayu, pakai benda kasar. Malah di fikih itu sampai dijelaskan, boleh bersiwak pakai tangan temannya. Sampai dibahas jadi, boleh nggak? Paling kasarnya bersiwak boleh pakai jari temannya. Dengan syarat, ini perhatikan, harus izin terlebih dahulu. Itulah jadikan buat bersiwak. Kalau dia nggak ngasih izin, hukumnya adalah gosok, dosanya. Orang dipegang jari temannya, digosokkan. Teman nggak tahu, dosa, gosok namanya. Nah, ini siwak dikerjakan ya. Siwak ini sunnah dan pahalanya besar sekali. Hal yang remeh, tapi banyak orang yang tidak perhatian. Rasulullah pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau bukan karena takut memberatkan umatku, aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap mau sholat.
diwajibkan, tapi tidak, karena beliau takut memberatkan. Dan ternyata iya, jangankan bersiwak, sholat ya malas, apalagi bersiwak sebelum sholat, apalagi bersiwak sebelum sholat. Praktekkan nanti habis ini, yang bawa siwak, bawa kayu arok, alhamdulillah pakai. Yang nggak ada, pakai tisu. Yang nggak ada juga tisu, pakai kain apa kan? Kalau tisu nyamannya habis dipakai kan kotor bisa pian buang. Kalau kain kayak gini, seandainya gigi pian kotor, kainnya kotor juga, dan bersih. Jadi pakai tisu kalau ada. Jadi ini bagus sekali. Nanti kalau kita isya ini, kalau kita bersiwak, pahalanya berbeda. Ada riwayat Rasulullah SAW, rakaatan di siwak khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih bagus daripada 70 rakaat. Berarti 1 kali 35. 1 rakaat kali 35. Berarti kalau salat isya 4 rakaat seperti 140 rakaat tanpa siwak. Walaupun ada juga yang mengatakan bisa juga ditafsirkan hadisnya 2 rakaat tanpa siwak seperti 2 rakaat dengan siwak seperti 70. Kalau 4 rakaat bagaimana? Sama aja 70 kali lipat juga. Itu cuma kiasan, ada yang bilang begitu. Tapi bisa juga dibilang kan seperti Rasulullah 2 rakaat. Harusnya Rasulullah nyebutnya sholatun bisiwak. Nah kalau sholatun mau 2 mau 4 kalinya 70. Tapi ketika beliau bilang 2 rakaat, berarti per 2 rakaat kali 70. Kalau 3 rakaat berarti tambahin 105. Ya 105. Tadi maghrib yang pakai siwak pahalanya 105. Isya yang pakai siwak pahalanya 140 rakaat tanpa siwak. Bisa beli siwak, beli. Yang bisa beli 3. Kenapa? Kasih teman sebelah kanan kirinya. Bagus. Biar dapat pahala memberi orang lain. Bisa beli 2. Bisa beli 5. Tergantung mampunya berapa. Yang nggak mampu dari teman-teman diberikan siwak. Agar membawa hadiah, membawa manfaat buat teman-temannya. Dan yang memberikan yang mendapat pahala. Ini salah satu hadiah yang bagus dalam agama Islam itu begitu. Ya, hadiah apa suatu sunnah yang bisa dipakai terus-menerus. Kalau hadiah makan selesai beres. Ini tapi bukan berarti itu kalau kayak gitu buruk ada kasih makan lah. Ada orang kelaparan kasih siwak ya kan. Parah. Ada orang kelaparan kasih makan. Ini jangan salah paham ya kamu begitu. Maksudnya kalau ada orang udah makan udah cukup jangan dikasih makan lagi, kasih sunnah itu siwak. Biar apa? Dia bisa mengamalkan sunnah Rasulullah. Wa yata'akkadu 'inda iradati dukhuli fil ibadah. Dan siwak itu muta'akkad, ditekankan, disunnahkan ketika mau melakukan ibadah. Yang tadi sudah kita bahas. Mau ke majelis ilmu, sikat gigi, bersihkan. Dan sunnah siwak itu banyak loh hadirin. Mau masuk masjid, sunnah bersiwak. Mau masuk masjid, sunnah bersiwak. Masuk ke rumah, sunnah bersiwak. Mau baca kitab, sunnah bersiwak. Walaupun gini, ya, walaupun cuma kayak tadi, pakai tisu atau pakai baju. Mau ceramah, mau ngajar, sunnah bersiwak. Makanya kita juga sama. Bukan yang ngajar aja, yang mau belajar juga sama. Sunnah bersiwak. Dan subhanallah Allah berikan pemahaman yang lebih. Dengan niat mengerjakan sunnahnya Rasul, itu lisan yang ngomong nanti bersiwak. Kalau niat mengerjakan sunnah sungguh-sungguh, dimudahkan lisannya oleh Allah menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Jadi disunahkan bersiwak segala keadaan. Dan salah satu amaliyah yang bagus, yang wadhu alaihi, yang rutin mengerjakan itu, dimudahkan lisannya oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan syahadatain ketika sakaratul maut. Apa itu? Bersiwak. Salah satu ada beberapa amal memudahkan lisan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Salah satunya apa? Bersiwak. Di bersiwak kita memudahkan kita menikah husnul khotimah mengucapkan syahadatain. Kemudian baca surat Alif Lam Mim Sajdah. Begitu juga sama Tabarok dikatakan juga sama. Alif Lam Mim Sajdah setiap malam. Bagusnya itu ba'diyah isya atau 2 rakaat setelah ba'diyah isya. Rakaat pertama baca Alif Lam Mim Sajdah, rakaat kedua baca surat Tabarok kalau hafal. Kalau nggak bisa karena hafal ya baca Al-Quran aja nanti dibaca. Itu memudahkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya kalau kita orang sakaratul maut lagi sakit, siwak gitu. Syukur-syukur pakai kayu arok kalau ada. Ada kayu arok yang pakai apa seadanya aja, tisu, gosokkan. Jadi
biar apa? Memudahkan misalnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memudahkan keluarnya roh dari badan. Dikatakan begitu oleh para ulama. Wa tadhifa thiyabika bil ma'i kullama tadannasat min ghairi ihratin wa tashabbuhin bil mutrafin. Dan dianjurkan atas kamu membersihkan baju bil ma' pakai air, artinya dicuci. Kullama tadannasat, setiap kali baju itu kotor. Min ghairi ihratin, tanpa berlebihan. Wa tashabbuhin bil mutrafin, dan tanpa mengikuti dengan beberapa orang mutrafin yang salah, yang sesat. Jadi ada orang-orang sebetulnya dia cuma gemerlapan aja, pamer dunia, berlebihan. Baju baru dipakai, nggak kotor nggak apa, ganti. Jangan. Sunnah loh sebetulnya dianjurkan tuh gitu. Ya baiknya tuh baju dipakai, jangan sampai kotor. Dan juga jangan baru dipakai bersih atau kotoran sama sekali langsung dicuci ganti. Kebanyakan baju nih. Kebanyakan baju ganti. Biar sekarang ke masjid, baju dipakai kan, pulang masih bersih tidak? Kalau masih bersih pakai lagi buat besok subuh. Ganti. Apa jangan diganti dulu selagi masih bisa dipakai, masih bagus, masih belum kotor, jangan ganti. Kalau udah agak kotor, ya pokoknya kotor, cuci silahkan bagus. Nah, kesian yang nyuci di rumah. Kalau nyuci sendiri coba bagaimana? Capek Pak. Dan itu bagus ya, itu bagus. Memang kalau laki-laki sunnahnya, akhirnya nyuci sendiri. Kalau biar laki-laki sunnahnya, bagusnya itu nyuci baju sendiri. Sunnah itu, sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau nggak bisa, ya bagi pahala ke istrinya. Ibu ulun bukannya apa-apa, mau bagi biar pahala. Dapat pahala dia yang membantu cuci kan? Itu sunnahnya kita cuci sendiri kalau bisa. Nah, pokoknya kotor baju sudah terasa kotor, kurang rapi, cuci. Jadi nggak ada istilahnya baju sekali pakai cuci, enggak. Ganti itu kapan? Ganti kalau ada kotoran, ada kotoran baru ganti. Nggak kotor jangan. Jangan. Dan kadang-kadang sedikit lecek, sedikit lusuh itu menunjukkan penghambaan kita kepada Allah. Sesekali kita ini hamba loh. Kita ini hamba, jangan maunya hebat terus, jangan. Nah, cuman diingatkan, jangan lecek lusuh ke masjid aja, kantor rapi. Nah, ini beban kayak gini. Urun suruh, wow, baju urun kotor seadanya urun sufi. Kalau ke masjid, kalau ke kantor rapi, berdasi, harum wangi. Kalau ke masjid orang sebelah minum. Ini kayak gini jangan. Jangan. Ini kadang-kadang kita salah paham juga. Kalau dia mau rapi, saya urun dia orangnya rapi. Udah lebih bagus rapi di masjid daripada di tempat lain. Ya, memang hal kayak gini disesuaikan. Kadang-kadang memang sesekali kita tuh perlu memang seadanya. Lecak, busuk, kadang disetrika baju, sesekali kan apa-apa. Pakai baju yang bolong ya sesekali kan apa-apa. Yang penting bolongnya nggak membawa aurat. Tujuannya apa? Mengingatkan kita ada orang-orang yang susah. Sesekali aja, jangan tiap hari. Kalau dia punya duit, jangan. Sesekali begitu. Dulu saya ketemu guru saya Imam Masyhur, dan itu juga kita mampir ke rumah beliau. Jadi assalamualaikum, saya dibawa ke token rumah di sana tuh tingkat naik ke atas terus. Assalamualaikum, kirim buka dari atas. Waalaikumsalam, siapa? Saya Muhammad Habib. Naik. Waktu itu langsung naik ke atas. Beliau nunggu di atas. Sampai di atas, beliau pakai kaos dalam ini warna putih. Beliau tuh kalau ke acara ya gabisan, pakai jubah, imamah rapi. Saya mampir ke rumah kok ya anaknya pakai kaos waktu itu ngomong, saya perhatikan ini di sini sobek, sini sobek. Satu, memang beliau ya orang seperti itu tuh, orang soleh kayak gitu tuh zuhud, betul lah, itu zuhud sesungguhnya. Luar dirapikan, kenapa? Masa guru hadir pengajian bajunya sobek-sobek, karena lantas kan? Luarnya rapi, tapi dalam nggak diperhatikan. Dan sesekali memang begitu. Saya ngeliatin begini orang-orang soleh ini. Kita kan baju rusak sedikit ganti, kasihkan orang. Kadang rusak sekalipun udah kelawasan dipakai, bosan ganti. Nah, ini kayak gini kurang bagus. Berarti ada namanya syahwat ingin selalu indah. Jadi di dunia itu jangan terlalu berlebihan. Bagus nggak apa-apa, baik.
tapi jangan juga jelek-jelekan terus. Ya, jangan juga jelek-jelekan terus kalau dia mampu. Nanti ada di babul libas bab cara berpakaian. Insya Allah akan dibahas lagi kali ini. Nah ini salah satu ada pada bersih. Lalu selanjutnya, biar selesai ini kan cuma amalia. Wamina sunnati at-tabi'ati lin-nadhafah, dan termasuk sunnah yang diikutkan dengan bersih-bersih adalah jahru sya'ril lihya, meminjaki jenggot, meminjaki rambut jenggot, sunnah diminyaki. Jenggot ini sunnah hadirin, sunnah dipanjangkan, tidak wajib, sunnah. Dan jenggot ini syiarnya Rasulullah SAW. Jangan sampai ngeledek jenggot, jangan. Apa namanya jenggot ini kan nggak semua ciptaan Allah, ya ada hubungannya sama syariat. Pokoknya kalau udah ada riwayat Rasulullah berjenggot, selesai ceritanya sudah. Sudah, mau apa lagi kita? Sunnah. Nah, tergantung nanti niatnya. Ada yang memanjangkan jenggot buat dunia, ada yang memanjangkan jenggot untuk sunnah. Masing-masing tergantung niatnya. Sunnah dipanjangkan. Panjangnya gimana? Segini, segenggam aja. Setelah segenggam dipotong boleh. Kalau di mazhab Syafi'i kita enak, bebas, biar mau dipotong mau sepanjang apa aja bebas dipotong. Dicukur gimana? Makruh. Mazhab Syafi'i. Kalau Abu Hanifah dicukur haram. Yang kasihan tuh, makanya untunglah kita di Indonesia mazhabnya Syafi'i. Karena kita tuh di Indonesia jenggotnya jarang-jarang. Kalau ikut mazhabnya Abu Hanifah, ada boleh dipotong. Kulit jenggot 3 aja. Kayak apa itu? Tidak boleh dipotong mazhab Abu Hanifah. Tapi fikih itu luas. Kalau mazhab Syafi'i nggak apa-apa, udah biar nanti cukur aja. Cukur. Nah, itu begitu. Nah, sunnah ini jenggot dipanjangkan, diminyakin. Panjang jenggot itu panjang rapi. Dikasih minyak buat terjinya. Apa buat terji? Dihabil mishti. Dan diluruskan, dirapikan dengan sisir sunnah, disisirin jenggotnya, disisir. Begitu juga kata kullu sya'rin yang sudut taqiyatuhu, dan begitu juga setiap rambut yang memang diniatkan, direncanakan untuk dibiarkan. Samping kan jenggot kan di sini, samping ini macam bang mau dipanjangkan, dan dipotong juga, sunnah dirapikan, diminyakin. Kumis sunnah diminyakin. Alis ini sunnah juga diminyakin, cuman meminyakinya ribban, jarang-jarang. Bukan tiap hari kau yang berkaca. Sampai itu laki-laki. Ambil waktu. Ya, sunnah. Pakai minyak apa? Ya, maksudnya sih minyaknya minyak apa tuh zaitun. Tapi minyak ini bebas. Yang pakai minyak modern tuh apa namanya? Pomade ya. Pomade ya. Mereknya banyak. Kalau itu kan bentuknya dari minyak juga kan? Kalau dia niat kerjakan sunnah dapat pahala sunnah, dapat pahala. Nah, yang penting pakai yang halal. Nah, lihat ya. Nanti sisanya kita akan bahas untuk yang akan datang. Hal-hal seperti ini, amaliyah, sunnahnya Rasulullah. Dan jangan dikira ini hal kecil. Kalau dia kerjakan ini membantu kebersihan zahir dan juga ini membantu kebersihan batin. Ketika kita kerjakan kebersihan zahir, sunnah-sunnahnya Rasulullah, Allah akan membantu kebersihan batin.